Habis subuh janganlah beranjak dulu. Bacalah setidaknya 5 zikir agung ini. Rasulullah berjanji dalam hadis-hadisnya bahwa orang yang mengamalkan 5 amalan zikir ini setiap habis sholat umumnya dan setiap habis sholat subuh khususnya akan dihapuskan dosa-dosanya, bersih diampuni Allah meski ada sebanyak buih di lautan. Allah akan mengirimkan satu pasukan malaikat yang akan melindunginya dan menolongnya dari gangguan setan dan bahaya apapun, dan kelak di hari kiamat akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, setelah kita menyelesaikan ibadah sholat subuh, mari menyempatkan berzikir kepada Allah. Rasulullah sangat menganjurkan kita banyak berzikir sehabis sholat subuh, bahkan jika sanggup berzikirlah hingga matahari terbit. Nah, ada banyak bacaan zikir yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat subuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari setidaknya 5 bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setiap kali kita menyelesaikan atau menunaikan sholat subuh. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 5 amalan zikir setelah sholat ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Berikut 5 bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat wajib 5 waktu, termasuk setelah sholat subuh. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Redaksinya sebagaimana yang telah masyhur diamalkan adalah: Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, semua dosa akan diampuni Allah jika setiap habis sholat membaca istighfar ini. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, zikir mengundang satu pasukan malaikat.
termasuk zikir utama yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat, khususnya habis sholat subuh, adalah zikir pengundang satu pasukan malaikat yang dibaca sebanyak 10 kali. Redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut: La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih asyra marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib atau sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan satu pasukan malaikat yang akan terus menerus melindunginya hingga sore hari. Yang ketiga, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Siapa yang suka membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka balasannya kelak masuk surga tanpa ada penghalang. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Siapa saja yang setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin." Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai ibadah sholat, lam yakun bainahu wa baina an yadkhulal jannata illa ayyamuta fa idza mata dakhalal jannah. Maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina." Barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasina, wa kabbarallahu salasan wa salasina, fatilka tis'atun wa tis'una. Lalu membaca tahmid alhamdulillah
dan membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali sehingga jumlahnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang kelima, membaca la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Bahkan Rasulullah menjanjikan yang suka membaca tahlil la ilaha illallah dijamin kelak termasuk ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak ingin dipuji manusia, serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Di samping itu, bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Rasulullah pernah bersabda, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Demikianlah 5 bacaan zikir yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Mari langsung kita praktekkan 5 zikir ini sesuai urutan yang biasa diamalkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.